sebenarnya luar biasa, bahkan dunia mengakui. Makanya punten sekali lagi, kenapa Indonesia saat ini tidak bisa maju? Karena kalau Indonesia maju, tidak ada yang bisa melawan Republik Indonesia ini. Pendapatan nasional itu seyogianya didistribusikan untuk siapa? Ya untuk masyarakat. Tidak kena bulu masyarakat itu, mau yang kaya mau yang miskin. Permasalahannya sekarang adalah selalu didisparitaskan antara kaya dan miskin. Ini juga bisa dilakukan oleh Pertamina sebagai operator, karena memang tugas ini diberikan kepada Pertamina. Contohnya apa? Contohnya adalah rotasio. Contohnya adalah titik-titik BBM satu harga yang menjangkau wilayah 3T, tertinggal, terluar, kemudian apa saja? Terjauh. Keberadaan Pertamina ini dibutuhkan oleh negara sebagai penyumbang dari pendapatan negara untuk APBN. Dan Pertamina pernah menjadi penyumbang terbesar APBN negeri ini. Sampai lebih dari 70% APBN di negeri ini disumbang dari Pertamina. Maka Pertalite ini akan habis di pertengahan bulan Oktober. Habis di pertengahan bulan Oktober. Karena di awal September tanggal 11 kurang lebih itu tinggal sekitar 2,7 juta liter lagi Pertalite. Kalau ini kemudian habis di bulan setengah Oktober, maka 2,5 bulannya langka minyak. Kalau ini langka, yang salah siapa? Pertamina. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa oleh Muhammad Rizky. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum SPP UPNS 3 dipersilakan kepada Bapak Aryo Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya bermacam, berbagai dan banyak sekali nikmat yang saya tidak akan bisa menghitungnya satu persatu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah semua pengikutnya hingga ke akhir zaman. Yang saya hormati para narasumber dan juga keynote speaker, Pak Ugan Ganda, Presiden Federasi Serikat Pertamina Bekerja Bersatu 2003 sampai 2014, dan sampai sekarang masih aktif sebagai aktivis kedaulatan energi yang keliling kemana-mana untuk mengedukasi dan menyadarkan kita pentingnya energi ini di masa depan. Bapak Ali Gumilar, Presiden Federasi Pertamina Pekerja Pertamina Bersatu saat ini, yang beliau juga kami di FSPPB perjuangannya bukan hanya untuk kepentingan pekerja saja, tapi terkait dengan
kedaulatan energi nasional dan keberlangsungan bisnis Pertamina di masa depan. Yang saya hormati Bapak Harsono Budi Santoso, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patraniaga, yang hari ini hadir mewakili Bapak Alfian Nasution, Direktur Utama. Kami sebenarnya kemarin mengundang Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, namun beliau menugaskan Pak Harsono Budi untuk hadir di sini. Meskipun ada kecewaan dari kami karena beliau tidak bisa hadir langsung, tapi kami berterima kasih Pak Budi berkenan untuk hadir. Kemudian ada Bapak Muhammad Rizal Taufikur Rahman, beliau adalah Head of Center of Macroeconomics Indef. Selamat datang Pak Rizal. Dan juga kami ada tamu nanti akan menyampaikan keynote speech sebagai pengantar diskusi kita hari ini, Bapak Dery Irawan. Beliau adalah Ketua DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, Jawa Barat. Jadi di sini kita kegiatan di Bandung, mengundang teman-teman aktivis dari kampus-kampus di Bandung dan juga Jawa Barat, sebagian juga ada dari teman-teman yang lainnya. Dan kami kebetulan narasumber yang berkumpul di sini hampir semuanya juga dari Jawa Barat. Salam kepada para teman-teman semuanya dari BEM dan juga Dewan Energi Mahasiswa, ada dari DEM Tangerang, Serang, ya, dan dari tempat-tempat lain juga. Hari ini saya akan membuka dengan membawakan satu kutipan dari Bung Karno. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar akan sangat berbahaya. Ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, di mana bangsa ini diterpa oleh berbagai masalah, dan tidak terkecuali masalah terkait energi, dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan energi akhir-akhir ini yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Teman-teman sebagai mahasiswa sudah sewajarnya terusik dengan kondisi-kondisi ini, dan teman-teman berusaha untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan idenya, gagasannya, usulannya melalui media-media dan cara-cara yang memang diizinkan oleh konstitusi kita. Tapi mengutip yang tadi disampaikan oleh Bung Karno tadi, bila teman-teman mengeluarkan pemikiran, artinya di situ ada proses berpikir. Tapi kalau tidak didukung dengan ilmu, tidak didukung dengan pengetahuan, tidak belajar dulu, maka bisa jadi yang disampaikan itu akan sangat berbahaya, karena yang disampaikan salah, kurang tepat, tidak tepat sasaran dan sebagainya. Untuk itulah hari ini kita berkumpul dalam forum seminar energi nasional ini untuk memberikan pemahaman, untuk memperluas wawasan teman-teman semua, untuk kita mulai belajar mengetahui berbagai sisi dari kondisi-kondisi yang ada sekarang ini. Dan untuk mencapai itu, tujuan seminar ini adalah to be an expert energy warrior. Di depan itu ada foto booth yang tulisan ini besar sekali. Jadi di sini kami mengharapkan teman-teman semua yang ada di sini, baik itu teman-teman yang sebagai representasi mahasiswa maupun teman-teman dari Pertamina pekerja, bisa bergerak sebagai pejuang energi atau energi warrior. Kalau teman-teman main Mobile Legends, warrior itu tingkatan yang paling bawah.
Kalau bapak ini nggak tahu, ya ini kalau nama milenial kita harus bicara ini, karena mereka main Mobile Legends. Mobile Legends itu tingkatan yang paling bawah. Betul ya? Berarti main Mobile Legends juga. Tapi meskipun paling bawah ini bukan berarti strata atau status sosialnya, tapi hikmahnya adalah siapapun kita, nggak peduli mau posisinya sebagai warrior di paling bawah atau di rank yang lebih tinggi, kita semua bisa jadi pejuang energi kok. Dengan bidang kita masing-masing, dengan cara kita masing-masing, dengan style kita masing-masing, kita menjadi pejuang energi. Tapi kembali lagi kutipan Bung Karno tadi, nggak bisa kita memperjuangkan energi. Bagaimana kita mau memperjuangkan sesuatu, tapi kita tidak paham apa yang kita perjuangkan. Makanya di sini ada gambar di depannya harus menjadi expert. Kalau misalnya teman-teman bidangnya bukan di keteknikan, di komunikasi, ya kita komunikasi terkait dengan energi. Teman-teman bidangnya di hukum, kita bicara tentang aspek hukumnya, peraturannya, regulasinya, dan seterusnya. Jadi energi ini bukan hanya miliknya orang-orang teknik saja, tapi semua harus bersatu, kita menjadi pejuang energi. Gimana cara menjadi expert? Ya, kita harus banyak berdiskusi. Diskusi dengan siapa? Ya dengan expertnya juga. Makanya kami hadirkan di sini narasumber-narasumber yang kami anggap sebagai expert di bidangnya masing-masing. Ada dari sisi ekonominya, ada dari sisi pertaminannya, ada dari sisi kebijakan-kebijakan dan kedaulatan energi dan aspek geopolitiknya nanti. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Karena kita tidak bisa hidup ya tanpa energi. Energi itu akan selalu kita butuhkan, sebagaimana kita membutuhkan makanan. Mati lampu seharian udah panik kalau sekarang. Jangan kan mati lampu, mati sinyal aja udah bisa bikin panik. Jadi kita harus bicara energi ini, ya sebagaimana kita membicarakan hal-hal yang lain. Seperti teman-teman misalnya tadi malam habis nonton bola kita menang ya. Nah kan orang nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang energi mungkin nggak semuanya nyambung. Kita mau membumikan diskusi-diskusi terkait energi ini. Dan energi itu bukan hanya BBM, ada banyak nanti kita bicara beberapa sebelum. Dan hari ini kita akan membicarakan itu. Mudah-mudahan yang sedikit di hari ini bisa menjadi pembuka cakrawala teman-teman semua untuk mau berikutnya kita belajar lagi dan belajar lagi sehingga kita bisa jadi expert di bidang masing-masing, tapi kita tetap bicara tentang energi. Itu harapan dari kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir, baik itu secara online maupun offline. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan untuk supaya kita lebih semangat lagi, kita lihat dulu ya. Boleh kita semuanya berdiri. Oke, kita akan lihat. Yang pertama adalah pada saat saya teriakan siapa kita, jawabnya Indonesia. Secara bermata-mata, kepala tangan ke atas. Kemudian yang kedua, pada saat saya sampaikan pejuang energi, dijawab dengan slogan kita ini, be an expert energy warrior. Bisa, teman-teman? Bisa. Oke, itu ya. Kalau pakai mic takutnya mic-nya rusak. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Pejuang energi. Energy warrior. Baik, terima kasih. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pemaparan dari keynote speaker kita, Major TNI Purnawirawan Dedika Irawan, selaku staf ahli
Lemhanas RI, Ketua DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas RI Jawa Barat. Dipersilakan. Jadi deg-degan, gembul. Soalnya yang saya hadapi ini adalah orang yang memiliki potensi yang luar biasa. Boleh saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini adalah sosok guru pembangun energi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama, tentunya tiada hentinya kita mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, yang telah membawa kita seperti yang kita nikmati saat ini. Ini adalah karunia yang terhingga, karena pada saat ini banyak saudara-saudara kita yang entah saat ini sedang sakit, entah sedang ini dalam kesusahan. Kita alhamdulillah saat ini diberi kesempatan untuk bisa hadir, untuk bisa ketemu di dalam suasana yang begini kekeluargaannya. Yang pertama, saya sampaikan yang terhormat tuan rumah kegiatan Bapak Dr. Aryo Wibowo. Maaf, saya harus baca dia karena saya baru ketemu juga hari ini. Daripada saya salah ngomong, lebih bagus mungkin saya baca sedikit. Sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Unit Pemasaran 3 Pertamina. Yang kedua, sebagai ataupun para narasumber yang saat ini telah hadir. Yang pertama, Bapak Rijal Taufikur Rahman, Kepala dari Pusat Finansial dan Makroekonomi Indef. Itu ya Pak ya, punten kalau Pak salah. Yang kedua, Bapak Handoko Budi Santoso. Atau saya, Bapak Santoso, Harsonis itu Santoso. Salah lagi. Punten Pak, sudah di sini juga Santoso sih. Wah, ini pelanggaran hak asasi manusia ini. Pak Budi Harsono selaku sebagai Direktur Perencanaan Pengembangan Bisnis Pertamina. Kemudian Kang Ugan, ayah Kang Ugan dari saya baru ketemu, tapi kayaknya sudah 10 tahun kayaknya kita ketemunya. Jadi ngobrolnya itu budak, istilahnya ngobrol sampai hampir muklai tadi. Sama-sama preman. Kang Ugan sama-sama preman sebagai aktivis kedaulatan energi. Kemudian Kang Ari Gumilar. Ini Kang Ari Gumilar juga kira-kira sama 11-12. Badannya juga mirip-mirip dengan saya. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Para peserta seminar yang saya cintai dan saya banggakan, terutama yang hadir di sini, yang kalau saya daftar di sini sekitar 250 yang hadir. Alhamdulillah, ini suatu kebahagiaan saya bisa berdiri di sini. Kemudian manajemen Pertamina Patraniaga baik pusat maupun regional. Kemudian pekerja Pertamina, Dewan Energi Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bandung Raya, kemudian mahasiswa seluruh Indonesia yang saat ini mungkin hadir apa namanya ini teh? Online. Itu online. Mengikuti kegiatan seminar energi nasional pada pagi hari ini. Saya mungkin perlu memperkenalkan diri. Karena katanya kalau nggak kenal nggak tahu namanya. Bukan nggak sayang dan tidak sayang mah hanya istri saya aja lah yang sayang sama saya. Jadi saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya seperti yang tertera, Deddy Irawan. Saya sudah punya istri, jadi jangan ganggu lagi. Dan insya Allah nggak akan mau.
yang mengganggu saya. Bukan saya yang nggak mau, tapi yang mengganggunya nggak akan mau. Apalagi dia tampaknya seperti ini, ngapain itu, jelek kan itu apa? Saya asli dari, ada yang tahu Ranca Ekek? Nah, saya asli Ranca Ekek, kelahiran Jerman Barat, maksudnya Jawa Barat. Sombong dikit boleh ya, Jerman Barat gitu, padahal Jawa Barat. Saya sudah berkeluarga, istri alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ugan tidak nyuruh nambah. 1 anak 2 laki-laki, kebetulan yang 1 sudah berkeluarga, yang 1 insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan rezeki pada bulan Desember nanti saya pun mantu kembali. Saya dinas awal sekarang sudah jadi Pang TNI, maksudnya bukan Panglima tapi Pangsiunan TNI. Karena kalau Pang TNI kan Panglima TNI di Jakarta ada Pangdam dan sebagainya. Kalau saya Pangsiunan TNI atau boleh dikatakan Pangangguran TNI. Kebetulan saya diperintahkan oleh Pak Usep dengan Pak Marcel ini sebagai Ketua IKAL Jawa Barat. Nah, saya sedikit ingin menjelaskan apa itu IKAL. IKAL adalah alumni, Ikatan Alumni Keluarga Lemhanas. Artinya bukan menyombongkan diri sebagai alumni Lemhanas, bukan. Tetapi justru ini adalah beban berat bagi kami untuk mensosialisasikan apa yang selama ini menjadi warisan yang dibuat oleh para pendahulu kita. Apa itu yang harus diwariskan? Ada 4, Pak Punten, bukan pilar, tapi konsensus dasar kebangsaan. Yang pertama adalah Pancasila. Kenapa Pancasila ini harus disosialisasikan? Terutama kepada generasi milenial. Karena Pancasila adalah dasar negara satu-satunya di dunia ini yang tidak dibuat oleh manusia. Mari kita lihat, atau boleh saya tanya, kalau ideologi liberal siapa yang buat? Para mahasiswa sudah tahu, pasti namanya A. Ideologi komunis siapa yang buat? Pasti manusia. Ideologi kapitalis siapa yang buat? Pasti juga manusia. Tetapi pertanyaan saya adalah, siapa yang menciptakan Pancasila? Tidak ada pendiri bangsa sekalipun mengatakan sayalah yang membuat Pancasila. Kalau ideologi lain dibuat, maka ataupun dibuat oleh manusia, maka setiap manusia tidak akan terlepas dari punya kepentingan. Nah, inilah yang hebatnya Pancasila. Kenapa? Pancasila itu digali dari akar budaya bangsa. Kalau sudah berbicara digali dari akar budaya, maka budaya itu adalah sesuatu yang paling luhur. Karena budaya itu tidak ada yang negatif. Kalau budaya negatif itu hanya sekedar oknumnya yang membuat. Maka saya ingin menyampaikan bahwa satu-satunya ideologi yang tidak dibuat oleh manusia adalah Pancasila. Mau dibuka dari sila pertama, kedua, dan ketiga sampai kelima, itu semua agama, semua budaya meyakini bahwa itu adalah budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Ini punten, sekali lagi saya harus mensosialisasikan ini. Kenapa? Karena ini kewajiban. Masalah implementasinya, monggo silakan. Generasi milenial mau dengan cara apapun, mangga silakan. Tetapi dasarnya kita tidak boleh hilang. Contoh misalkan, kalau kita beragama, itu adalah sila yang pertama. Masalah sosialisasinya, implementasinya, mangga. Keyakinan kita masing-masing kepada Yang Maha Kuasa. Dalam apapun agama, kita sudah diatur di sini. Dan perlu saya sampaikan bahwa
4 dasar konsensus bangsa ini bukan hanya Lemhanas yang mensosialisasikan. Lemhanas adalah salah satu. Dan Lemhanas ini adalah lembaga yang didirikan oleh Lemhanas dalam rangka mendukung sosialisasi. Dan setiap saat Pak Usep, setahun berapa kali Lemhanas menyelenggarakan pendidikan? 1 kali PPLA dan PPSA 2 tahun sekali. Tetapi ada pendidikan-pendidikan lain yang sifatnya waktunya lebih pendek, ada taplai, ada training of trainer, jadi banyak. Maka ini terbuka bagi rekan-rekan, saudara-saudara sekalian yang ingin mensosialisasikan ini, yang merasa terpanggil, monggo mendaftarkan. Nanti mungkin di sini bisa melalui Pak Ari atau Pak Asep. Kenapa? Karena saya berharap, Pak, melihat kondisi kebangsaan saat ini, makanya saya melihat ini sangat tepat. Karena sekali lagi bahwa energi ini adalah merupakan sokok guru dan ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bumi dan kekayaan alam serta segala isinya sebesar-besarnya harusnya untuk kesejahteraan bangsa ini. Tapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana masyarakat bisa merasakan ini yang sebenarnya adalah karunia dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Indonesia ini diciptakan, kalau tadi saya kata dengan Pak Ugen tadi mengatakan bahwa Republik Indonesia, kalau Pak Ugen terlalu sempit, dibilang Bandung. Kalau Jawa Barat lainnya sekarang naik lebih. Tadi Bandung, tadi Bandung. Itu adalah karunia. Tapi Indonesia ini sebenarnya luar biasa, bahkan dunia mengakui. Makanya punten sekali lagi, kenapa Indonesia saat ini tidak bisa maju? Karena kalau Indonesia maju, tidak ada yang bisa melawan Republik Indonesia ini. Oke, mau kita lihat dari mana asal usul sumbernya. Kekayaan alam tidak usah tanya. Apa yang tidak ada di Republik ini? Padahal kekayaan itu adalah modal utama untuk membangun. Yang kedua, sumber daya manusia. Bapak jangan hanya melihat di Republik ini. Bapak lihat perusahaan mana di dunia yang tidak menggunakan tenaga ahli dari Indonesia. Boleh lihat. Punten, saya pernah melihat sedikit saja, Pak. Salah satu perusahaan yang membangun kapal perang. Saya tidak suka sebut negaranya, karena kalau saya sebut negaranya sama dengan iklan. Itu nanti saya dituntut, nggak boleh. Saya datang ke satu perusahaan itu, Pak. Kalau kita berbicara tenaga ahli, dan saya semangat kalau sudah beri. Rasanya Pak Ugan nggak perlu lah bagi saya. Semangat sekali, padahal tahu betul Pak Ugan itu siapa. Apalagi Pak Dirut Pak Ari, wah udah nggak usah tanya. Pak, begitu saya masuk, Pak, saya bisa ngomong bahasa Sunda, bisa ngomong bahasa Jawa, bisa ngomong bahasa lainnya, ada yang Batak dan sebagainya. Ternyata itulah hebatnya Indonesia. Di mana-mana. Bahkan ini mungkin saya gambaran saja. Kepala riset Jepang, Pak, itu orang Indonesia. Bayangkan, kepala riset Jepang, negara yang begitu majunya, itu orang Indonesia. Jadi kenapa kita tidak bisa seperti itu? Karena memang secara geopolitik, yang tadi nanti akan dibicarakan di sini, ada geopolitik dan lain sebagainya. Kita memang, kalau saya jujur mengatakan, kita tidak boleh jadi negara maju. Kenapa? Karena kepentingan mereka nanti tidak bisa masuk ke kita kalau kita jadi negara maju, Pak. Tetapi ini adalah tantangan yang harus kita hadapi. Ya, boleh kita berdiskusi, boleh kita ngobrol. Kalau salah saya angkat tangan saja, nggak peduli bagi saya. Silakan. Tapi ini fakta, Pak. Jadi ini sekilas saja. Kenapa 4 pilar itu saya sampaikan 4 pilar jadi salah saya. 4 konsensus dasar. Yang pertama Pancasila.
Yang kedua, undang-undang dasar. Ini sekarang gara-gara undang dasar ini dirubah, direvisi dan sebagainya. Seperti inilah jadinya. Tetapi kalau kita, bukan artinya kita tidak mau maju, bukan, Pak. Tetapi ini dasar yang seharusnya bisa dikembangkan kemanapun isinya. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Yang ketiga NKRI, Pak, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sabang sampai Merauke itu adalah saudara. Jadi kewajiban kita tidak membeda-bedakan, tidak memisah-misahkan. Alhamdulillah, punten saya memang lahir di sini, tapi saya tidak pernah tugas di Jawa Barat. Sabang sampai Merauke, saya tidak pernah merasa asing dimanapun. Saya di Papua kok kayaknya seperti di rumah sendiri. Saya di Aceh kok kayaknya kampung sendiri. Saya di Medan, saya di Makassar, saya di Kalimantan. Kalau Jawa nggak usah nanya. Sama seperti kita. Kenapa? Karena itulah luhurnya budaya kita. Itu yang pertama yang saya sampaikan adalah basic. Yang keempat tadi bineka. Kita ini bermacam-macam, tidak ada salah. Kenapa? Dunia ini Tuhan menciptakan manusia dari berbagai macam suku, berbagai macam bangsa untuk saling bersilaturahim atau saling mengenal sesama kita. Artinya apa? Kebersamaan, kekompakan kita itu yang menjadi senjata kita untuk kita maju ke depan. Saya kira ini, sekali lagi mohon maaf yang saya sampaikan ini terlalu kemana-mana, tetapi ini adalah satu keprihatinan dan satu perasaan saya mudah-mudahan tidak termasuk di bagian manusia-manusia yang mewariskan kepada generasi penerus menjadi babu di rumahnya sendiri. Ini titipan saya. Sekali lagi mohon maaf. Tadi kalau ada yel dari Bapak Ketua, saya mohon juga ada yel, boleh ya? Boleh ya? Jadi energi Indonesia maju. Energi Indonesia maju. Atau apa yang Pertamina ada energi? Pejuang energi. Perjuang energi untuk Indonesia maju. Oke? Bisa ya kira-kira? Sekali aja. Nggak usah banyak-banyak kali. Mau berdiri atau duduk enaknya? Diri. Supaya semangat, supaya sekaligus seperti darahnya mengalir dengan lancar. Berdirilah adik-adik, saudara-saudaraku, para senior, kita untuk berbicara. Jadi sekali lagi kalau kita bicara pejuang energi untuk Indonesia maju. Oke? Sepakat apa enggak? Oke, kalau sepakat. Pejuang energi untuk Indonesia maju. Hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada pemaparan oleh pemateri. Untuk materi pertama akan disampaikan langsung oleh Dr. M. Rizal Taufik Rahman selaku Head of Center of Macroeconomic and Finance Index. Nah, ini judulnya adalah Analisa Kebijakan Pengelolaan Subsidi BBM terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional. Masih banyak atas undangannya. Saya sangat bahagia hari ini. Tadi ketika membacakan Mars PBB, saya merinding. Nggak tahu ya, luar biasa maknanya filosofis. Dan energi di Indonesia ya ada di pundak Bapak Ibu semuanya. Ya. Karena Pertamina itu milik bangsa Indonesia untuk menghasilkan energi yang Bapak Ibu semua. Itu luar biasa filosofis. Saya diundang untuk menghantarkan atau mendiskusikan. Boleh di-share dengan paparannya? Ada? Oke. Saya di sini saja ya, karena kelihatan. Jadi saya harus dikenal. Izin Pak Ugan, Pak Denny serta Pak Harsono yang dan juga para narasumber lain. Saya coba melihat, jadi
Ini saya kalau udah bicara yang BBM ini kadang agak emosi. Apalagi tadi di ya, luar biasa hari ini. Jadi bagaimana negara ini dikelola dengan tidak profesional. Ya. Bahkan banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat, tetapi pro terhadap pengusaha. Gila. Gitu, gini ya. Tapi nanti kita lihat datanya ya. Jadi sekarang ada istilah kalau dalam bahasa bisnis bahkan terkait dengan ideologi dan juga politik yang disampaikan, ada istilah oligarki. Di energi juga luar biasa oligarkinya. Mungkin Pak Ugan di pembicaraan atau nanti narasumber berikutnya akan banyak bicara itu. Kalau saya pasti saya akan bicara angka-angka. Mengapa pemerintah mengambil kebijakan ini? Ada apa? Gitu, kira-kira ya. Next, Oke. Saya coba paparkan kondisi perekonomian terkini, ya. Kemudian bagaimana pengelolaan migas selama ini, dan saya kira Bapak Ibu semua, khususnya yang di Pertamina tahu persis berkaitan dengan pengelolaan migas, apalagi yang sudah puluhan tahun bekerja, termasuk juga mahasiswa ya. Mungkin membaca banyak, tetapi kita bisa diskusi hari ini. Kemudian urgensi penyesuaian harga BBM, perkembangan APBN, dan juga belanja subsidi. Termasuk, nah ini pasti akan menarik, nanti akan bicara mengenai utang, inflasi, dan kemiskinan. Ya. Kemudian saya sudah coba hitung kira-kira dampak penyesuaian harga ini terhadap performa ekonomi. Kalau kita sebut bahwa ini terhadap ketahanan ekonomi, kira-kira bagaimana? Gitu. Ya, dan simpulan yang dikasih kebijakannya. Nah, kondisi perekonomian. Jadi kalau kita lihat, ya, di global dengan kondisi ekonomi dan perdagangan dunia saat ini yang unpredictable, IMF sudah melakukan revisi perhitungan pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Sudah 2 kali IMF, World Bank sudah 2 kali melakukan revisi. Dia melakukan revisi, ya, dari bayangkan, ya. Jadi di 2021 ke 2024 ke proyeksinya pernah dia menetapkan di angka untuk dunia 3,2%. Kemudian di revisi proyeksinya turun 0,4. Artinya memang kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tidak hanya dunia, tidak hanya Indonesia, tapi juga dunia. Termasuk juga proyeksi untuk 2023 tahun depan itu juga ada revisinya, revisi proyeksinya. Nah ini ya ditopang oleh negara-negara maju yang turun, kemudian negara berkembang juga turun, termasuk Indonesia. Jadi kalau ekonomi dunia itu apakah kemudian akan tumbuh positif atau negatif, lihat perkembangan 2 negara besar yang jumlah penduduknya paling banyak, di Cina dan di India. 2 negara ini sedang perang sebenarnya. Mereka sedang memperebutkan sumber daya alam, terutama negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Apalagi 2 ideologi yang meskipun berbeda, ya, tetapi punya kepentingan yang sama, termasuk juga Amerika. Ya. Jadi kalau kita bicara Amerika Serikat sebagai negara maju, ini pun terjadi penurunan. Kalau 2 negara besar ini tidak stabil, maka ekonomi dunia juga tidak stabil. Ya. Nah, Indonesia, ya, di APBN itu 5,3 targetnya, kemudian direvisi, kemungkinan turun 0,1%, jadi sekitar 5,2%.
Bahkan di 2023 ini lebih turun lagi, bisa jadi di bawah 5%. Nah ini artinya apa? Ke depan, apalagi tahun depan adalah tahun politik, bisa dibayangkan kalau mengikuti proyeksi ini. Buat Pak Rizal, perkenalkan nama saya Sarawati Hakim dari Universitas Pendidikan Indonesia. Izin bertanya perihal pemateri yang tadi ya Pak ya. Sebelumnya mungkin saya ingin cerita background saya. Saya ini sebenarnya backgroundnya pendidikan untuk akuntansi gitu. Jadi nggak ada korelasi mungkin ya dengan energi seperti ini. Tapi tadi itu pemaparannya sangat menarik ya Pak ya. Bahkan di awal Bapak bilang bahwa pemerintah ini seakan-akan pro dengan pengusaha, bukan untuk masyarakat. Dan juga tadi dengan kondisi ekonomi global, perang-perangan yang terjadi dan kondisi ekonomi kita yang meningkat, namun kualitasnya tidak cukup baik. Jadi karena permasalahan tadi saya melakukan riset kecil-kecilan dan menemukan sebuah data menurut Outlook Energy British Petroleum yang menyebutkan bahwa 40% permintaan energi itu merupakan hal yang paling cepat, seperti misalnya untuk manufaktur dunia seperti itu, 50%-nya untuk sektor transportasi, 25%-nya untuk kendaraan pribadi. Nah itu kan ketika sebelum pandemi terjadi dan pandemi terjadi, berdasarkan energi konsultan yang saya baca, pendapat dari energi konsultan menyebutkan bahwa perusahaan minyak harus memposisikan strategi mereka untuk transisi energi baru, mengingat untuk beberapa dekade awal itu permintaan minyak atau energi sangat tinggi, namun selanjutnya akan turun gitu karena ada energi terbarukan. Nah kalau misalnya pada zaman Twitter nih ya, sekarang ini kan lagi viral soal Ibu Lendamela ya di DPR perihal penggunaan kompor listrik. Pak Jokowi yang menganjurkan kita menggunakan kendaraan listrik, juga PLN yang menaikkan standar minimal rumah-rumah gitu. Nah dari sini saya merasa ada sedikit pertanyaan yang cukup sebenarnya simpel ya Pak ya, tapi saya memerlukan jawaban yang mutlak ya Pak ya. Jawaban saya mungkin ada dua. Yang pertama, apakah kebijakan ini perlu dikaji ulang karena bertolak belakang dengan kondisi ekonomi masyarakat secara luas. Yang tadi Bapak bilang juga pendapatannya tidak naik, juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang kedua, saya merasa kebijakan ini ada gap di antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat. Apakah pemerintah masih mementingkan kepentingan masyarakat secara luas? Jika iya, tolong jelaskan keuntungan yang akan langsung diterima oleh masyarakat, mengingat banyaknya komplain mengenai kenaikan harga-harga bahan dasar. Seperti itu Pak Rizal. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sarawia atas pertanyaannya. Mungkin ada dua ya. Yang pertama, apakah kebijakan ini terkait pemindahan penggunaan energi dari gas mungkin ke listrik? Apakah perlu dikaji ulang karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat? Pertanyaan yang kedua, kebijakan ini dirasa ada gap dari kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Boleh dipersilakan? Iya. Pertama, saya melihat kebijakan konversi ya, khusus katakanlah contohnya LPG saja ke listrik, atau mobil ke listrik, atau juga beberapa kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan listrik, ya akibatnya karena oversupply dari listrik. Jadi listrik kita itu hampir dua kali lipat ya dari perencanaan. Malah nampaknya ketika membangun PLTU tidak mempertimbangkan siapa yang akan menyedot atau memanfaatkan listrik ini. Seharusnya itu kan industri yang paling besar, tapi ternyata industri juga tidak terlalu signifikan, apalagi pasca pandemi gitu. Memang sebelum pandemi pun sudah terjadi oversupply electricity level ini, termasuk Jawa Barat. Jawa Barat itu oversupply. Makanya pernah Pak Gubernur itu akan melakukan kebijakan untuk menaikkan voltase juga pernah ya.
tapi kayaknya nggak dilanjutkan. Nah, oleh karena itu saya memandang kebijakan, karena kan PLN akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman orang akuntansi kan tahu laporan keuangannya, ya kan merugi. Ya karena tadi membangun jumlah PLTU yang bisa menghabiskan biaya, tapi yang memanfaatkan itu ya sedikit, tidak sesuai dengan perencanaan. Jadi mau tidak mau akan harus dimanfaatkan. Melalui apa? Yang kebijakan untuk bisa dikonsumsi ya energi. Nah, bagaimana kaitannya dengan mobil? Misalnya mobil listrik, memang itu lebih banyak ke ESG, environmental kan gitu ya, ESG, social and governance. Bahkan lebih banyak ke lingkungan kalau mobil listrik. Kampanyenya, meskipun pada dasarnya yaitu sebuah kebijakan yang bagi perusahaan-perusahaan di otomotif ya ini challenging ke depan. Memang ini challenging. Tapi rasanya saya memandang bahwa kebijakan-kebijakan ini, bahkan ada kebijakan nanti mobil pemerintah harus mobil listrik. Ini kan kebijakan yang menurut saya ini nggak tepat. Ya. Jadi mengapa sih pemerintah mengkampanyekan mobil listrik padahal produsen mobil listrik siapa sih di Indonesia? Hyundai, kalau saya sebut ya. Dan itu atau juga sebelumnya yang punya Elon Musk, punya Elon Musk, ya Tesla. Cuma Tesla kan terlalu mahal, hanya orang-orang tertentu, ada di atas 1 miliar harganya. Kalau yang dari Korea itu jauh lebih murah. Kemungkinan itu secara masif akan banyak orang mengkonsumsi. Tapi saya memandang pemerintah mestinya nggak usah ikut campur gitu, ya. Jadi mestinya biarin saja market itu, ya. Apalagi kita kalau mau dorong ya dari sumber daya alam nikelnya aja. Saya pernah diajak diskusi masalah ini dengan Menteri Investasi ya, masalah nikel gitu. Masalah mobil listrik, saya sampaikan kebetulan kami kontakkan dengan orang Tesla-nya, berat gitu. Indonesia itu untuk ESG-nya aja belum masuk gitu, ya belum masuk ke standar pembuatan mobil Tesla. Karena mobil Tesla itu namanya nikelnya, ya karena bukan nikel lagi yang digunakan ternyata, ada teknologi lain dan baja, dan itu ketika mengambil baja atau mengambil nikelnya itu harus standar lingkungannya ada. Indonesia belum, makanya itu juga menjadi standar berat gitu, untuk membangun itu. Nah kalau yang satu lagi yang saya tidak tahu yang itu Tesla ya, tapi kalau yang merek lain saya bukan promosi bukan, tapi saya harus sampaikan ini. Kalau yang mobil itu saya tidak tahu apakah ESG-nya itu di ada standar atau enggak terkait dengan bahan-bahan penghasil atau untuk memproduksi baterainya. Karena begini, membuat baterai mobil itu ada 6 level perusahaan, harus ada 6 industri lah. Jadi kita itu hanya mendapatkan, kita punya bahan mentah diproduksi oleh industri-industri yang bukan industri dalam negeri. Dan saya memandang kebijakan ini rasanya ya bukan untuk keseluruhan rakyat yang bisa menikmati. Yang justru menurut saya yang paling bagus ya, Indonesia mestinya kita sudah piawai membuat mobil, meskipun bukan brand Indonesia, tapi rasanya anak bangsa ini sudah bisa buat mobil sendiri. Kenapa? Nggak dorong aja TKDN-nya diperkuat, punya merek sendiri. Masa India saja punya Tata? Tata itu sumber daya bahan bakunya banyak dari Indonesia. Coba ada nggak mobil Indonesia, mobil Indonesia lah gitu, atau mobil nasional lah Indonesia? Kenapa Indonesia nggak berani? Mengapa nggak ke situ? Gitu? Malaysia saja yang dia mencoba kerjasama dengan Mitsubishi itu berani buat mobil nasional. Kenapa nggak didorong sih? Memang betul kalau berbasis BBM itu kita memang supply-nya kecil, mau tidak mau harus impor. Tetapi
Kalau industrinya kita bangun untuk membangun negara ini, dan TKDN ini atau juga sumber bahan bakunya juga dari domestik, dan yang menikmati masyarakat domestik, itu jauh lebih prefer daripada uangnya itu ngalir keluar gitu. Saya kadang suka ini ya, karena memang kita nggak punya assembling sendiri masalahnya. Kita hanya ya sebagai perakit saja di Indonesia. Di Cikampek itu otomotif di situ. Apakah itu punya nasional yang kemudian aplikasinya itu pendapatannya untuk negara? Kita kan yang dapat dari apa? Dari pajak aja kan, BBM atau PPN, dari setiap ondel deal. Dan rasanya ketika kami diskusi mendalami industri otomotif itu, katakanlah merek A, itu ternyata ada vendor-vendornya itu UKM Indonesia itu orang-orang Indonesia, orang-orang hebat itu. Maksudnya buat saya malah mengatakan kenapa enggak di situ. Mobil listrik memang yes, karena itu membuat harapan yang bahwa industri otomotif electricity machine ini menjadi prospek. Bahkan dunia juga mengarah ke situ. Problemnya adalah apakah kebijakan ini serta-merta dibutuhkan untuk mendongkrak industri manufaktur saat ini di Indonesia, itu yang mesti dijawab gitu. Ya, dan pemerintah masih banyak PR gitu. Jangan sampai kebijakan ini terkesan ke publik bahwa ini justru untuk tanda kutip mempromosikan merek tertentu, dan ini menjadi soal baru. Nah, kemudian saya sependapat kalau yang oversupply listrik ini harus dimanfaatkan, tapi dimanfaatkan mendorong industri manufaktur harusnya. Industri bukan rumah tangga. Rumah tangga meskipun banyak jumlahnya, tapi nggak merata. Kita itu masih banyak orang miskin di Jawa Barat, termasuk yang banyak orang miskin. Dan di Jawa itu oversupply. Dan paling banyak orang miskin itu ada di pedesaan dan perkotaan yang ada di Jawa. Bayangkan kalau dinaikkan dari 450 watt ke 1300 watt, apa enggak berat itu masyarakat? Abonemennya per bulan, terus juga instalasinya harus dirubah dan macam-macam, ya. Termasuk kompor listrik. Kompor listrik sebenarnya untuk menjawab itu, supaya listriknya bisa mendapatkan. Makanya seharusnya pemerintah dorong, kalau berkaitan dengan pemanfaatan energi yang efektif adalah industri manufaktur harus didorong. Jangan membangun infrastruktur yang masih belum bisa dinikmati jalan-jalan pendek nilai tambahnya. Membangun jalan di sana, membangun kereta api cepat, membangun IKN yang notabene nilai tambah atau juga manfaatnya itu jangka lama. Lebih baik jangka pendek yang sekarang harus segera diselesaikan pasca pandemi, baru pelan-pelan untuk menyiapkan yang jangka panjang. Ya. Nah, ini saya kira penting kita memahami itu. Ya. Jadi ya pemerintah terkadang punya pertimbangan lain gitu ya melihat itu. Jadi kalau kami memandang kalau basis ke kondisi kebutuhan ekonomi kita, kalau kita lihat dari kita itu deindustrialisasi dini masalahnya. Jadi industri kita itu pertumbuhannya di bawah dari pertumbuhan ekonomi. Justru kalau kita ingin nilai tambah naik lebih tinggi, itu harusnya pertumbuhan industrinya itu di atas target pertumbuhan ekonomi. Jadi kapanpun, sampai kapanpun kalau industri manufaktur itu tidak didorong, bahkan lebih atas dari pertumbuhan ekonomi kita, nilai tambah itu nggak akan terbentuk. Saya akan memanggil pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Harsono Budi Santoso, selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis di PT yang akan membahas mengenai integrasi rantai pasok BBM demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Baik, terima kasih Mbak Dima. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Pak Aryo, Pak Ari atas undangannya sehingga pagi ini kita bisa
dengan rekan-rekan di SPP MOR JBB, kemudian juga dengan teman-teman mahasiswa di wilayah Jawa Barat. Saya kira nanti tentunya kita akan lebih banyak diskusi di luar dari apa yang nanti akan saya coba sampaikan. Yang kami hormati Pak Rizal, Pak Ugan, dan juga Pak Denny tadi yang juga sudah menyampaikan materi. Memang menarik kalau kita bicara mengenai energi, karena di akhir-akhir periode 2022 ini banyak sekali perkembangan yang di 2021 tidak kita temui dan unik sekali. Apalagi di bulan Februari, Maret, Rusia menginvasi Ukraina, itu dampaknya ternyata juga luar biasa. Dan di beberapa bulan terakhir kita banyak bicara juga mengenai food security, kita banyak bicara juga mengenai energy security, di mana dua poin itu menjadi dua poin yang sangat penting dan menjadi diskusi global. Semuanya concern tentang itu, dan saya kira semua negara juga mengalami krisis dari sisi pangan maupun dari sisi energi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya mempunyai waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan materi, nanti mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya diinstruksi saja kalaupun melewati waktu tersebut, Mbak Rima. Jadi teman-teman, saya mungkin akan membuka dengan peran amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, pemerintah itu memberikan peran kepada Pertamina untuk menjaga sebetulnya 5 hal. Yang pertama kita lihat adalah availability dari energi itu. Ini memang penting sekali karena pada dasarnya energi itu harus tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Apapun bentuknya energi, termasuk di dalamnya BBM, termasuk di dalamnya gas. Kemudian apalagi yang kedua? Yang kedua itu accessibility. Jadi selain tersedia, itu juga bisa diakses. Sehingga ada beberapa inisiatif yang belakangan ini juga gencar dilakukan oleh Pertamina sebagai operator. Karena memang tugas ini diberikan kepada Pertamina. Contohnya apa? Contohnya adalah rotation. Contohnya adalah titik-titik BBM satu harga yang menjangkau wilayah 3T. Tertinggal, terluar, kemudian apa satu lagi? Terjauh. Ya. Nah ini coba untuk dijangkau seluruh Indonesia sehingga masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk mengaksesnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah affordability. Ini yang kemudian menjadi isu. Karena di sini ada peran operator, kemudian ada juga peran pemerintah. Operator akan berbicara mengenai keekonomian, mengenai sustainability, kemampuan untuk melakukan supply, kemampuan untuk melakukan operasi, gitu ya. Tetapi pemerintah akan melihat keseimbangannya. Masyarakat bisa membeli atau tidak, energi ini affordable atau tidak. Dan ini menjadi isu besar ketika tahun ini, tahun 2022, harga energi terutama energi minyak dan gas itu naik luar biasa. Tertinggi kemarin kita melihat ICP Indonesia Crude Price ada di kisaran $117 per barrel. Ini salah satu angka yang cukup tinggi. Nah sekarang memang sudah mulai turun, sekarang sudah mulai stabil lagi. Nah, tapi apa dampak dari perang tadi? Bagaimana dampak perang? Ini nanti akan saya coba share, saya coba bahas dengan teman-teman semuanya. Kemudian yang keempat adalah acceptability. Nah, acceptability ini adalah ini bisa diterima, bisa digunakan. Sehingga kalau contohnya apa? Contohnya di wilayah Indonesia Timur saat ini pun belum dilakukan konversi dari minyak tanah ke LPG karena ada aspek acceptability yang juga menjadi pertimbangan, sehingga apa yang disediakan di sana untuk ketersediaan energinya
kerosin, minyak tanah itu masih tersedia di sana. Sehingga ini yang membedakan karena wilayahnya itu cukup luas. Wilayahnya sangat luas. Penerbangan dari Banda Aceh kalau sampai ke Merauke itu mungkin bisa sekitar 6 jam. Itu sudah Jakarta Hongkong dan wilayah Jakarta Jepang. Jadi ini sebegitu beragam negara kita, sehingga memang operator juga harus melakukan itu dengan variasi yang cukup banyak, dan pemerintah pun nantinya juga akan melakukan tentunya intervensi sehingga aspek-aspek ini juga bisa muncul di sana. Dan yang terakhir adalah sustainability. Sustainability ini menjadi sangat penting karena apa? Karena energi itu adalah bahan yang sangat terbatas. Energi itu ini terbatas kecuali kalau kita bisa memanfaatkan energi-energi terbarukan yang saat ini abundant, jumlahnya besar sekali. Tapi memang di sini adalah butuh investasi, butuh komitmen, baik itu di sisi supply, di sisi demand-nya, di sisi industrinya, dan perangkat-perangkat regulasinya, yang mana itu belum siap saat ini di negara kita. Sehingga memang secara jangka panjang sustainability ini menjadi PR ketika ketergantungan kita terhadap fossil fuel itu masih sangat tinggi. Nah, inilah yang menjadikan negara kita adalah negara net export imported setelah tahun periode 90-an ke 2000-an. Nah, ini teman-teman yang menggambarkan sebetulnya. Sedikit saya akan memberikan overview mungkin dari sisi apa saja sih role Pertamina ini. Jadi saya kira kalau rekan-rekan dari SPP ini sudah sangat memahami role dari Pertamina, tapi saya coba share ke teman-teman mahasiswa di sini. Inilah role Pertamina. Jadi memang tadi menjaga kelima hal tadi, menjaga amanah tadi, wujudnya adalah integrated oil and gas atau energy company. Sehingga dari primary fossil fuel yang dihasilkan, minyak, kemudian gas, ini yang minyak dan gas ini adalah milik negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Denny ya. Seperti itu. Jadi memang ini form sekali. Jadi minyak itu adalah milik negara. Kemudian Pertamina yang mengolah minyak itu. Pertamina yang mengekstrak minyak itu dari perut bumi kita, yang jumlahnya memang tidak sebesar di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita masak minyak itu dengan jumlah yang masih terbatas, dan ketika kita distribusikan, kita harus mendistribusikan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada suplai ataupun produksi yang saat ini kita lakukan. Jadi memang ada beberapa jenis energi yang saat ini ditangani oleh Pertamina. Yang pertama adalah minyak tadi, BBM, kemudian gas, ragamnya adalah LPG, kemudian ragamnya juga ada C1, C2. Kalau teman-teman yang dari teknik kimia mungkin sangat familiar ya dengan natural gas, dengan LNG seperti itu. Ini bagian-bagian yang memang selama ini secara tradisional dilakukan. Indonesia itu kaya sumber daya gas, dan ini yang sebetulnya menjadi transisi kita dari BBM ke energi baru terbarukan. Inilah yang sebetulnya menjadi bridging. Nah, persoalannya adalah infrastrukturnya. Infrastruktur gas ini belum tersedia secara masif, dan memang sektor yang saat ini mengkonsumsi gas lebih banyak adalah sektor industri. Sektor rumah tangga apakah ada? Ada, tapi kecil sekali, mungkin kurang dari 10% dari konsumen gas kita, yang sebagian adalah di ekspor. Jadi ini dinamikanya kira-kira seperti itu. Ini dari sisi upstream ke downstream. Mendengar dari sisi Plus, jadi kumpulan dari teman-teman gerakan mahasiswa. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Jadi pertama, kemarin kita juga diskusi dengan BPH Migas. Di antara diskusi kita yang kita tanyakan diantaranya adalah rasionalisasi pemerintah. Antara kemarin alasan diantaranya kan kemarin alasannya yaitu tidak tepat sasarannya ya, energi ini. Lalu pemerintah menaikkan harga. Itu menurut kita di awal tidak logis gitu. Pertanyaan berikutnya waktu itu
Nah, pun saya ingin konfirmasi gitu Pak, soal beberapa hal. Di antaranya adalah soal My Pertamina nih, karena pas sekali kan ini Bapak sebagai direktur di situ gitu. Nah, pertanyaannya begini, My Pertamina itu awal-awal dia itu sebagai prototipe. Bahwa kita sadar kenapa kemarin masalah subsidi itu tidak tepat sasaran, artinya kita nggak ada big data, nggak ada data yang memang itu jaminan bahwa data itu pure tepat sasaran. Berarti jawabannya di My Pertamina. Selanjutnya kita tanya, My Pertamina ini kemarin ketika diluncurkan, dia baru prototipe di beberapa kota kabupaten, kalau nggak salah. Nah, ini kita ingin katakan kenapa pemerintah menaikkan harga, sedangkan My Pertamina sebagai jaminan consumer data untuk itu tepat sasaran, pemerintah berani menaikkan harga. Itu pertama. Itu Pak. Jadi antara yang memang tadi kita ingin tepat sasaran dengan kenaikan harganya, waktunya kayaknya nggak tepat. My Pertamina berarti sebagai data backup tepat sasaran itu belum bisa taruhlah menjamin seluruh Indonesia untuk subsidi. Poin yang pertama. Jadi saya ingin katakan kita tidak hanya bicara soal kedaulatan dan ketahanan, tapi kita juga bicara soal bagaimana pemerataan energi di seluruh rakyat Indonesia. Itu yang ingin poin pertama yang saya sampaikan. Poin kedua, ini soal subsidi Pak. Jadi sekalian saja gitu ya. Seandainya skema apa yang akan dilakukan oleh Pertamina seandainya pemerintah menarik subsidi itu yang 500 sekian triliun. Karena kemarin kita juga tanyakan juga jaminan subsidi itu sampai berapa lama gitu. Nah maksud saya Pertamina pun harus katakan bahwa kita punya skema seandainya pemerintah nggak bisa bayar soal subsidi itu, kompensasi apa juga dan seterusnya. Jadi saya ingin coba dari Bapak mengatakan menjelaskan gitu. Seandainya ini dicabut skemanya akan seperti apa? Karena kita ketakutan karena masyarakat juga nggak tahu mau berapa bulan atau berapa tahun subsidi ini akan ditanggung oleh pemerintah gitu. Dan terakhir ini dari teman-teman dari bawah soal My Pertamina juga Pak. Jadi tolong juga karena kan di grassroots itu tolong hitung mana yang memang di usia taruhlah di usia 45 atau 50 ke atas yang ini taruhlah petani ataupun nelayan yang memang akses untuk ke handphone ini sebagai jaminan mereka juga dapat, karena mereka beberapa kemarin ketika kita diskusi dengan nelayan gitu, yang paling ribet katanya ya dalam kita kan kita udah terbiasa dengan gadget, tapi ini usia-usia tertentu yang memang juga harus ada jaminan mereka juga dapat subsidi dengan baik gitu, tidak melalui My Pertamina misalnya, atau memang harus ada sosialisasi soal My Pertamina. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada pertanyaannya adalah pertama adalah rasionalisasi dan menaikkan harga dan kemudian juga pembatasan. Kemudian terkait My Pertamina adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwasannya kita akan melayani yang tepat sasaran melalui mekanisme big data tersebut. Nah, pertama saya kira saya coba jawab dari sisi rasionalisasi tadi, pembatasan dan menaikkan harga, terutama apabila pemerintah mencabut skema subsidi. Jadi begini, skema subsidi itu muncul karena memang harga keekonomian itu yang cukup tinggi, sehingga pemerintah melihat ketika ini full di pass through ke pengguna, terutama di sektor transportasi dan rumah tangga, maka akan terjadi perlambatan ekonomi, akan terjadi kenaikan kemiskinan, kemudian juga inflasi yang cukup tinggi. Ini parameter yang dijaga oleh pemerintah. Nah, ketika ini dicabut, pemerintah akan mencabut ini. Ini yang kita coba brainstorming. Pemerintah akan mencabut ini ketika harga komoditas, terutama harga komoditas migas, itu tidak terlalu tinggi tentunya. Ketika memang impor dari kita, dari Indonesia itu tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian juga tadi disampaikan minyak yang ada di dalam produk bumi kita itu adalah milik negara. Bagaimana transaksi negara dengan Pertamina? Karena minyak itu dibeli oleh Pertamina.
Dengan harga apa? Teman-teman bisa cek di APBN kita ya. Di APBN kita itu ada pendapatan migas. Coba cek pendapatan migas. Itu referensinya apa? Itu referensinya adalah Indonesian Crude Price. Indonesian Crude Price itu referensinya apa? Itu akan nyambung dengan brand. Jadi kita itu ada. Teman-teman kalau mungkin nanti saya bisa share juga. Ada namanya Crude SLC, Sumatera Light Crude. Kemudian ada Duri, ada Arjuna. Itu nama lapangan-lapangan kita. Itu kemudian di weighted average gitu ya, diproratakan sehingga kita mendapatkan angka Indonesian Crude Price. Itu sejalan dengan brand. Itu yang dijual dari pemerintah ke Pertamina. Kembali sebetulnya pertanyaan ini, pemerintah akan dapat ini income dari minyak, kemudian pemerintah mensubsidi gitu ya, mensubsidi untuk produk minyak. Ini yang sebetulnya perlu diseimbangkan di sini. Jadi aspek dari hulu sampai ke hilirnya itu yang. Nah, Pertamina sendiri fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai operator. Tadi adalah untuk mengambil minyak, untuk memasak minyak, kemudian untuk mendistribusikan minyak. Nah, ketika skemanya adalah diubah. Misal, skemanya adalah sebagai operator pemerintah. Ini kita coba berpikir ini ya di luar proses bisnis yang sekarang berjalan ya. Kalau sekarang kan minyak dijual ke Pertamina kemudian menjual itu kepada industri. Untuk yang sektor-sektor yang dikendalikan kan. Kalau Pertamina ini menjadi tolak dari pemerintah, ini exposure ini mungkin akan back to back antara pemerintah dengan harga pasar. Sehingga ini bisa menjadi lebih terkendali. Ini tergantung memang dari sisi keluasaan dari bukunya pemerintah, keluasaan dari APBN itu sendiri. Seperti apa? Apakah masih mengandalkan penerimaan dari sektor migas atau tidak? Kalau itu memang masih menjadi andalan, nah ini tentunya juga merupakan PR tersendiri. Belum lagi adalah beberapa aspek pajak di sini. Karena dengan pemerintah melakukan transaksi dengan Pertamina, kemudian Pertamina melakukan transaksi dengan masyarakat dengan harga pasar. Ini kan ada namanya PPN dan PBBKB, tarifnya 10%, tarifnya 5%, 7,5%. Itu merupakan pendapatan juga dari pemerintah. Ini ada, kalau teman-teman di sini secara simpel belajar yang namanya program linear gitu ya, linear programming. Pemerintah juga melakukan linear programming untuk pendapatannya. Pertamina melakukan linear programming apa enggak? Iya, untuk operasinya. Sehingga operasinya menjadi serendah mungkin, sehingga menjamin bahwasannya pemerintah juga akan membayar kepada Pertamina itu seefisien mungkin. Ini mungkin tidak sepenuhnya bisa menjawab pertanyaannya apakah dengan dicabutnya subsidi ini bisa langsung berdampak dan Pertamina bisa mengoperasikan itu. Tetapi perubahan bisnis proses ini saya kira bisa menjadi driver. Jadi alignment antara sisi hulunya dengan sisi hilir. Ini bisa menjadi salah satu driver yang mungkin teman-teman mahasiswa bisa lakukan exercise. Coba deh lakukan kita buka APBN-nya, kita buka berapa subsidinya, berapa penerimaan dari migasnya, kemudian pertimbangan dari sisi volumenya. Coba deh, ini bisa jadi kajian untuk skripsi, bisa jadi kajian untuk S2, S3. Saya kira ini cukup masif untuk ini. Satuin lagi Pak. Ya. Satuin lagi. Itu bagian Pak Gani ya. Nah. Ini dari sisi bisnisnya perhitungannya seperti itu. Nah, kemudian mungkin saya masuk ke main Pertamina. Main Pertamina ini sebetulnya adalah menghitung dari sisi volume. Jadi kalau tadi ya kita bicara mengenai subsidi gitu, kita bicara adalah besaran berapa nilai rupiah. Nilai rupiah itu datang dari dua faktor. Satu adalah faktor volume, yang kedua adalah faktor pricing. Gitu. Nah, My Pertamina itu mengendalikan faktor yang mana? Volume. Gitu. Jadi yang dilakukan apa? Identifikasi. Kita belum kendalikan loh. Belum ada pengendalian volume loh. Tetapi kita melakukan identifikasi. Siapa mengkonsumsi apa, berapa besarnya, berapa banyaknya. Nah, dari situ kemudian kita sedangkan pemerintah ini loh datanya. Silakan volume ini mau diapakan. Nah, kemudian bagaimana untuk pengumpulan big datanya? Idealnya ketika kita mempunyai data yang terintegrasi, satu data nasional,
maka nggak perlu lagi yang namanya daftar-daftar dan nggak perlu. Tapi sayangnya kita belum mempunyai satu data nasional tadi, sehingga kita harus melakukan pendaftaran secara volunteer. Nah, pendaftaran pun apakah harus melalui aplikasi? Enggak, karena ada 3 channel pendaftaran. Satu memang melalui aplikasi, yang kedua melalui website. Jadi teman-teman bisa coba akses ke subsiditepat.mypertamina.id. Itu tidak melalui aplikasi, tapi melalui website. Bisa melalui handphone, bisa melalui PC, bisa melalui laptop. Yang ketiga, kalau saya nggak punya handphone, nggak punya PC, gimana? Datang aja ke SPBU. SPBU ada 6.000 sekian, 6.000 titik. Gitu. Datang ke SPBU, nanti akan dibantu, didaftarkan di situ melalui website. Nah, ini metode-metodenya seperti itu. Nah, itu sebetulnya adalah untuk mengcover penyaluran di sektor transportasi. Tetapi tadi kan ada bagaimana dengan petani dan nelayan. Itu juga fasilitasi. Silakan nanti datang ke SPBU, sehingga akan ada surat rekomendasi yang muncul nanti dari pemerintah daerah ataupun dari kelurahan. Itu yang bisa digunakan nanti untuk konsumsi. Karena prinsipnya ketika ini masih disubsidi, maka volumenya juga dikendalikan. Makanya ketika tadi kita bicara pertalite dari 23 menjadi 29, ini kan metode pengendalian sebetulnya. Pemerintah maunya kendalikan di 23, ya tapi kenyataannya jadi 29 gimana? Solar harusnya dikendalikan di 15, tapi kenyataannya 17 gimana? Nah, ini kan harus ada jalan keluarnya. Ketika nanti tidak dipenuhi misalkan, kemudian harganya adalah harga pasar, maka tadi inflasi, kenaikan tingkat kemiskinan, perlambatan pertumbuhan, itu yang akan terjadi. Gitu. Nah, semoga ini dijawab ya. Jadi kenaikan harga itu ada di satu faktor, tapi Pertamina itu adalah faktor yang lain di sisi volume. Jadi memang ada faktor harga dan faktor volume. Mana yang akan di-exercise dulu? Kalau dua-duanya di-exercise, maka dampaknya tadi, dampak ke inflasi, dampak ke pertumbuhan, dampak ke peningkatan kemiskinan. Ini yang menjadi pertimbangan. Dan kami di Pertamina sebagai operator tentunya juga selalu mendiskusikan ini dengan pemerintah, dengan Kementerian SDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, BKF segala macam, sehingga kita juga dapat view yang clear ketika memberikan masukan-masukan gitu ya, idealnya berapa secara keekonomian, kemudian seberapa siap infrastruktur kita. Ini juga menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah untuk memutuskan. Memang saya kira belum ideal, karena kemarin tadi yang Pak Udan sempat sampaikan, ini kok harga kurutnya turun, kenapa ini masih seperti ini? Nah, karena memang di awal-awal juga naiknya cepat gitu ya. Pemerintah punya lead time berapa tuh? 6 bulan untuk memutuskan. Sejak bulan April baru diputuskan di bulan September gitu ya. Nah, 6 bulan ini kan dinamika pasar itu sudah berubah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Tadi sudah diperkenalkan sama moderator, nama saya Ali Gumilar. Di sini akan membawakan materi, tapi sebetulnya materinya bukan materi kelas seperti pembicara-pembicara sebelumnya. Ini lebih bagaimana kita mengajak bahwa negeri ini tidak akan pernah berubah kalau kita tidak berbuat apa-apa. Ya. Oke, bisa lanjut ke materi. Ini materi seminar kita, judulnya implikasi kebijakan energi terhadap kedaulatan dan ketahanan ekonomi. Namun yang akan saya bicarakan di sini terkait dengan bagaimana sih kebijakan itu terhadap Pertamina. Ya, bagaimana kebijakan itu terhadap Pertamina, khususnya di pengelolaan energi di sektor migas. Kenapa? Karena di Pertamina inilah satu-satunya perusahaan milik negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara, di mana negara ini adalah punya rakyat. Jadi secara tidak langsung Pertamina ini adalah perusahaan milik rakyat. Kalau perusahaan milik rakyat ini diganggu, maka rakyat sebagai pemilik berhak untuk marah. Apakah Pertamina sekarang diganggu?
satu persatu akan kita kupas. Next slide. Sudah ini tadi dikenalkan. Next slide lagi. Apa sebetulnya itu Pertamina? Pertamina itu adalah perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara yang di dalamnya itu memiliki dua wahana. Satu sebagai wahana perjuangan dan satu lagi sebagai wahana ekonomi. Wahana ekonomi ini artinya bahwa keberadaan Pertamina ini dibutuhkan oleh negara sebagai penyumbang dari pendapatan negara untuk APBN. Dan Pertamina pernah menjadi penyumbang terbesar APBN negeri ini. Sampai lebih dari 70% APBN di negeri ini disumbang dari Pertamina. Bahkan keberadaan Pertamina itu juga kemudian membuat perusahaan-perusahaan penting lainnya yang dibutuhkan oleh negeri ini. Sebut saja Nurtanio. Nurtanio berdiri itu atas kontribusi dari Pertamina. Negeri ini tidak punya perusahaan baja, dibuat Krakatau Steel. Krakatau Steel pula lah yang kemudian Pertamina pula lah yang kemudian membangun Krakatau Steel. Pertahanan, Kementerian Pertahanan butuh pabrik senjata, dibangun Pindad. Pindad itu yang bikin Pertamina. Demikian juga perusahaan-perusahaan lain termasuk Jam Sostek itu yang membangun, yang mendirikan adalah Pertamina. Begitulah sumbangsihnya sebuah keberadaan sebuah perusahaan strategis milik bangsa yang namanya Pertamina itu membangun, mengemban amanah wahana perjuangan, wahana ekonomi, ya satunya wahana ekonomi, dan satunya lagi adalah wahana perjuangan. Di mana wahana perjuangan itu ada? Keberadaan Pertamina, keberadaan BUMN yang strategis ini itu harus menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Jadi tadi saya katakan, Pertamina berhasil membangun cabang-cabang produksi penting yang bagi negara. Itulah wahana perjuangannya. Dan kalau sekarang kita lihat keberadaan Pertamina itu juga masih memiliki dua peran itu. Kenapa? Karena Pertamina masih dimiliki 100% oleh negara. Walaupun pada tahun 2003 melalui PP nomor 31 tahun 2003 tanggal 18 Juni Pertamina berubah statusnya menjadi PT Pertamina Persero, ya, dengan tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai public service obligation, mendistribusikan energi ke seluruh pelosok negeri. Ini adalah tugas dari Pertamina. Dan Pertamina di era ini sebutan Pertamina sudah bukan lagi singkatan. Kalau sebelumnya Pertamina itu singkatan dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Tapi ketika berubah statusnya, Pertamina hanya sebuah nama, PT Pertamina. Tidak bisa dipanjangkan lagi, itu namanya Pertamina. Dan kemudian pada tanggal 21 Juni 2020 atas keputusan Menteri BUMN nomor 198, Pertamina kemudian berubah menjadi holding subholding, di mana justru bisnis intinya itu dijadikan sebagai subholding. Dari dulu sampai hilir. Nanti penjelasan tentang holding subholding ada di slide berikutnya. Next, kita harus ingat apa pesan daripada Bung Karno yang mengatakan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah. Peganglah yang telah kita miliki sekarang, yang semua adalah akumulasi daripada hasil semua perjuangan kita di masa lampau. Jikalau engkau meninggalkan sejarah, engkau akan berdiri di atas vakum, engkau akan berdiri di atas kekosongan, dan lantas engkau menjadi bingung dan akan berupa amuk belaka, amuk seperti kerak kejepit di dalam gelap. Ini disampaikan Presiden Soekarno pada pidato hari kemerdekaan yang terakhir 17 Agustus 1946. Apa kaitannya dengan kita? Apa kaitannya dengan Pertamina? Kita lihat sejarahnya Pertamina. Next slide. Mulai dari kemerdekaan kita 1945, ketika negara kita dinyatakan memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, maka di bulan September 45 lapangan-lapangan minyak yang semula dikuasai oleh negara diambil alih. Ya, mulailah dengan penyerahan lapangan-lapangan migas ex konsesi BPN
Pangkalan Bandan kepada perusahaan tambang minyak nasional Republik Rakyat Indonesia, yaitu PT MNRI, dan diikuti oleh lapangan-lapangan migas lainnya. Namun pada tahun 1947 Belanda kembali masuk ke Indonesia dan melancarkan agresi militer. Di dalam agresi militer Belanda itu sasaran pertamanya adalah Belanda kembali ingin menguasai ladang-ladang minyak yang sebelumnya dimiliki oleh mereka. Tapi dengan semangat nasionalismenya, dengan semangat patriotismenya, tentara-tentara kita, para pejuang-pejuang kita justru membumi hanguskan sumur-sumur dan kilang-kilang yang sebelumnya dikuasai. Karena apa? Gak rela kalau sumur-sumur itu kembali dikuasai oleh asing. Ya. Pada tahun 1949 akhirnya kita menemui sebuah kenyataan dalam konferensi media bundar, pengelolaan ladang-ladang minyak itu dikembalikan lagi kepada pengelola lamanya seperti BP, KX, Shell dan lain-lain. Mau tidak mau, inilah hasil kesepakatan dari sebuah konvensi dalam milestone perjuangan. Tetapi kemudian pada tahun 1951 PT MNRI diambil alih oleh pemerintah dan dirubah namanya menjadi PN Permigan. Dan selanjutnya 30 Oktober 1957 terjadilah sebuah aksi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Salah satunya ini Pak Denny sebetulnya ada dalam sejarah Pak, yang namanya Angkatan Darat. Itu memegang peran yang sangat penting dan ada dalam milestone sejarah terbentuknya Pertamina. Ketika itu Kasat Jenderal Ahmad Sution menugaskan Kolonel Dr. Ibu Buspo untuk memimpin perusahaan minyak negara. Dan pada tanggal 10 Desember 1957 dibentuklah namanya perusahaan negara Permina. Ya, tanggal 10 Desember inilah selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya Pertamina. Lanjut. Next lagi. Nah, kemudian beroperasilah si Permina ini. Dan tanggal 30 Juni 1958 Permina pertama kali ekspor minyak mentah. 1960 Permina berubah menjadi perusahaan negara atau BUMN yang dikenal dengan nama PN Permina. Tahun 61 pemerintah juga mengambil alih saham Permindo dan Shell, kemudian dilikuidasi dan dibentuklah PN Pertamina. PN Pertamina ini masih panjang juga perusahaan tambang minyak negara melalui peraturan pemerintah nomor 198 tahun 61. Dan tahun 1967 mulailah diperkenalkan sistem kontrak bagi hasil atau production contract sharing atau PSC yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah konsesinya daripada Pertamina dan Permina. Sehingga asing boleh saja ngebor di Indonesia, tetapi dia hanya sebagai kontraktor saja. Dia hanya sebagai babu saja. Yang memegang kuasanya tetap Pertamina dan Permina. Dan kemudian pada tanggal 20 Agustus 1968 berdasarkan PP nomor 27 tahun 1968 PN Permina dan PN Pertamina kemudian dirubah menjadi PN Pertamina, perusahaan tambang minyak dan gas bumi nasional. Inilah sejarahnya, sehingga cuma satu-satunya perusahaan migas yang ada di Indonesia, perusahaan negara, yaitu namanya PN Pertamina. Dan di tahun 1971 ditegaskan bahwa Pertamina dibuat undang-undang khusus, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71 tentang perusahaan tambang minyak dan gas bumi nasional, ya, tentang Pertamina. Dan di tahun 71 inilah sebagai tonggak sejarah bahwa Indonesia pernah berdaulat di sektor energi. Produksi nasional kita terus meningkat. Bahkan sampai tahun 2001
produksi migas kita sempat mencapai 1,5 juta barrel per hari. Disinilah yang namanya kejayaan Indonesia berdaulat di sektor migas. Namun tentunya pemain-pemain asing tadi seperti Shell, ya, seperti BPM, Caltech dan yang lain-lainnya nggak happy dengan berdaulatnya migas di Indonesia. Mereka kemudian melakukan intervensi kepada pemerintah kita. Dan di tahun 2001 muncullah Undang-Undang Migas, Undang-Undang 22 tahun 2001. Dan dengan Undang-Undang Migas 22 2001 inilah kedaulatan migas kita hilang. Karena wilayah-wilayah kerjanya, WK-WK-nya itu diserahkan ke asing, diserahkan kembali ke asing. Pertamina sendiri hanya mensuplai atau berkontribusi tidak lebih dari 10% produksi nasional. Nah, di tanggal 17 September karena Undang-Undang Migas ini, Pertamina berubah statusnya menjadi PT Pertamina Persero. Ini mulai 17 September 2003. Dan ketika sudah menjadi PT Pertamina Persero, maka tunduk ke Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 atau Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN. Namun dari catatan sejarah kita sudah bisa melihat bahwa cita-cita luhur para pendiri bangsa itu adalah menasionalisasi perusahaan migas, mengolah hasil bumi negeri agar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Dari catatan sejarah juga kita sudah melihat dengan digabungkannya perusahaan-perusahaan migas menjadi satu perusahaan Pertamina, itu mengatakan bahwa konsep pengelolaan migas di Indonesia semestinya terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, termasuk di dalamnya rantai suplai di perkapalan. Saya Hadi dari mahasiswa Aliansi Cipayung. Pertanyaannya ini berkaitan isu perang harga dengan pihak swasta waktu itu beberapa waktu lalu yang sempat viral gitu ya, dan itu menjadi bulan-bulanan juga. Bagaimana tanggapannya berkaitan dengan perang opini atau perang dagang dalam saing bisnis dengan swasta? Ya, terutama kasus yang isunya waktu itu ketika Pertamina menaikkan harga BBM, kemudian swasta Vivo itu mempunyai harga tersendiri yang itu juga jauh berada di harga Pertamina. Nah itu juga kan berkaitan dengan trust ya, dengan kepercayaan publik gitu terkait pengelolaan minyak oleh Pertamina. Mungkin ada bisa diberikan rasionalisasinya gitu. Kenapa bisa demikian seperti itu? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Adi. Pertanyaannya tentang terkait perang harga. Ya, kita harus cerdas juga ya melihat apa yang sebenarnya terjadi. Yang pertama, pemerintah sebetulnya sudah meniadakan BBM dengan RON rendah. Pertamina sejak awal tahun 2022 tidak lagi menjual RON 88, tapi RON paling rendah yang dijual itu RON 90, yaitu Pertalite. Pertanyaannya, kenapa masyarakat juga termasuk mahasiswa tidak komplain? Kok ada swasta yang menjual RON di bawah 90? Vivo menjual BBM dengan RON 89. Yang jelas harganya pasti di bawah RON 90. Kalau RON 89 ternyata lebih murah, ya wajar, karena itu lebih murah. Dan yang satu lagi, Vivo memang sedang menghabiskan stoknya. Karena setelah Vivo menjual RON 89 yang lebih murah daripada Pertalite, ya, 2 hari langsung habis.
sekarang Vivo tidak menjual lagi RON 89. Kenapa? Coba rakyat atau masyarakat atau mahasiswa tanyakan, Vivo mana lagi dong BBM murahmu? Rakyat menunggu nih BBM murah dari Vivo, walaupun RON-nya masih 89, dan mereka pasti tidak akan bisa menyediakan. Nah, ini memang perang opini ini selalu terjadi. Mungkin nanti Pak Ugan akan lebih menjelaskan ya. Karena apa? Pertamina ini selalu diterjang isu jelek. Dari dulu bahwa Pertamina dikatakan sebagai sarana korupsi, bahwa dikatakan Pertamina tidak efisien, bahwa kemudian Pertamina bla 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 yang ujung-ujungnya buruk. Termasuk aplikasi My Pertamina pun dikasih bintang 1. Tujuannya tidak lain adalah memburukkan Pertamina, membuat Pertamina tidak dipercaya lagi oleh pemiliknya. Siapa pemilik Pertamina? Pemilik Pertamina adalah rakyat. Tidak dipercaya lagi oleh pemiliknya, oleh rakyat. Akhirnya apa? Pertamina nanti akan digantikan oleh pemain asing. Dan ketika Pertamina sudah digantikan oleh pemain asing yang tidak punya wahana perjuangan, maka siap-siap rakyat akan menderita. Ini kira-kira jawabannya seperti itu. Itu spot saja. Tapi kalau walaupun spot, memang isu itu kemudian digoreng kesempatan buat kepentingan kapitalis. Ini adalah kesempatan bagaimana memburukkan, membusukkan Pertamina. Supaya apa? Supaya Pertamina nanti segera dijual. Masuk pemain-pemain asing, masuk pemain-pemain kapitalis. Yang tentunya kita sebagai pemilik Pertamina, rakyat nih, bukan saya sebagai pekerja. Kalau saya sebagai pekerja Pertamina yang orientasinya adalah pendapatan pribadi, yang orientasinya adalah gaji, saya tidak akan segan-segan untuk mendorong supaya Pertamina diswastakan, karena gaji swasta masih lebih tinggi. Saya tidak akan segan-segan untuk mendorong supaya Pertamina ini menjadi swasta, karena kalau sudah jadi swasta keuntungannya akan berlipat-lipat. Kalau keuntungan berlipat-lipat, kami pun pekerja Pertamina akan dapat bonus yang lebih gede lagi. Tapi saya beserta teman-teman serikat pekerja yang ada di Pertamina tidak berjuang untuk kepentingan pribadi pekerjanya, tapi ingin melihat masa depan rakyat Indonesia. Saya tidak rela kalau misalkan masa depan kita sektor energi ujung-ujungnya nanti dikelola oleh swasta. Mungkin saya mau tolong sebutin dulu namanya. Nama saya Elvira Maharani dari kampus Universitas Pajajaran. Pertanyaan pertama, sebenarnya bagaimana sih peran pemerintah dalam pengelolaan sumber energi ini? Terutama kan Pertamina sendiri sebagai teknis gitu ya, pihak yang akan mungkin terjun langsung untuk mengelola selain pemerintah. Kemudian apakah sudah benar gitu? Dan yang kemudian bisa nggak sih kalau kita menstimulasikan investasi energi terbarukan melalui kebijakan fiskal gitu? Kemudian ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin ditujukan untuk Pertamina sendiri. Apa alasan yang dirasa konkret dari pemerintah untuk merubah Pertamina dalam format holding dan subholding? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Mbak Elvira dari UPAD ya. Apa peran pemerintah? Peran pemerintah seperti apa? Apakah sudah benar? Peran pemerintah tentunya adalah membuat kebijakan. Apakah kebijakannya itu sudah benar? Itu sudah pernah diuji. Pemerintah membuat kebijakan tentang pengelolaan migas dengan menerbitkan Undang-Undang Migas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Dan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 itu pernah dilakukan judicial review. Sekian belas pasalnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan BP Migas kemudian dibubarkan. Kemudian rekomendasinya adalah segera diterbitkan Undang-Undang Migas yang baru. Tahun 2014 di masa periode legislatif 2014-2019, Undang-Undang Migas masuk sebagai
proyek legislatif prolegnas masuk sebagai proyek legislatif nasional. Artinya apa? Prioritas untuk segera dibuat undang-undang migas. Namun sampai selesai periode 2014-2019 undang-undang migas urung dibahas. Bahkan kemudian tahun 2019 periode legislatif yang baru, undang-undang migas justru keluar dari prolegnas, tidak lagi menjadi proyek legislatif nasional, tidak lagi menjadi prioritas. Pertanyaannya, apakah ini sudah benar? Yang dilakukan pemerintah ya seperti itu. Harusnya pemerintah tunduk dong terhadap apa keputusan Mahkamah Konstitusi, segera dibentuk. Bahkan kami dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu sudah menyusun usulan RUU migas dan sudah kami sosialisasikan juga dengan berbagai kalangan. Pada saat menyusun kita lakukan fokus group discussion dengan berbagai kepentingan elemen masyarakat, termasuk dengan akademisi, termasuk dengan praktisi, termasuk dengan pengamat, termasuk dengan mahasiswa, sampai terbentuklah RUU migas versi FSPPD. Kalau teman-teman pengen, nanti kita punya materinya, cuman kayaknya saya nggak. Nanti ada deh, nanti dikirim ke panitia kalau saya udah ketemu. Tapi kalau misalkan pingin hard copy-nya, silakan main ke kantor federasi. Di kantor federasi masih banyak cetakan buku rancangan undang-undang migas versinya FSPPD. Nah sampai sekarang belum. Mungkin juga nggak ada yang mendorong. Kenapa nggak ada yang mendorong? Masyarakat juga abai kok terhadap pemahaman energi, karena memang pemahaman energi sengaja direduksi. Rakyat sengaja dibikin nggak paham bagaimana mengelola energi. Demikian juga mahasiswa. Mahasiswa demo kalau harga BBM naik atau terjadi kelangkaan. Sementara ketika RUU migas 8 tahun nggak jadi-jadi, bukan 8 tahun berarti ya, dari 2012 sampai sekarang 10 tahun. 10 tahun undang-undang migas nggak jadi-jadi, mahasiswa diem aja nggak ada demo. Kenapa? Karena memang pemahamannya direduksi. Makanya melalui kesempatan diskusi-diskusi seperti ini, kita harapkan mahasiswa lebih cerdas, lebih mampu, lebih kritis terhadap apa yang harus didorong terlebih dahulu. Salah satunya adalah mendorong undang-undang migas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mengajak kepada semua yang hadir di sini, yuk kita sama-sama berjuang. Negeri ini butuh puluhan tangan kita, butuh pengorbanan kita semua. Itu yang mungkin saya sampaikan. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Terima kasih juga lakat kenang-kenangannya. Selanjutnya saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilkan Bapak Ugan Gandar selaku aktivis kedaulatan negeri. Saya berikan waktu untuk melanjutkan materinya. The stage is yours. Saya sebetulnya sudah ngantuk tadi. Saya sudah mulai darah-darah dan saya minta kopi tadi. Alhamdulillah saya udah minum kopi. Ya saya mulai semangat lagi. Oleh karena itu saya minta sama adik-adik mahasiswa biasakan minum kopi. Karena kopi akan membuat kita selalu bergairah, kemudian makin pintar, berenergi dan sebagainya. Tanpa kopi Anda akan lemes. Silahkan Anda coba. Anda sekarang sudah mulai capek, minum air gula yang ada dalam lemes. Tapi silahkan minum kopi pahit yang ada dalam semangat. Baik, saya selalu diberikan waktu yang terakhir ya. Dan ketika orang sudah mulai ngantuk gitu ya, saya tidak tahu supaya saya gebrak begitu, karena saya mendapatkan gelar baru saya. Beberapa dari saya ini mengatakan kalau manggil saya Prof. Dan ini nanti ujung-ujungnya itu akan lari ke materinya direktur, akan lari ke Pak Ali tadi dan sebagainya. Jadi ini adalah masyarakat harus paham, dan jangan mungkin masyarakat atau mahasiswa atau yang awam, para pekerja Pertamina saja mungkin banyak yang tidak paham. Oleh karena itu tadi saya ngomong sama teman-teman, tolong dong yang
panitia yang di dalam itu suruh masuk ke dalam gitu. Siapapun yang berbicara, jangan tamunya yang kemudian paham, tuan rumahnya tidak paham, jadi nggak bagus gitu, lucu. Ya, jadi saya pernah memberikan satu materi di Lampung waktu itu, ada pelatihan. Terus yang di dalam itu semua adalah mahasiswa baru, pelatihan, lalu leadership. Tapi yang senior-seniornya semua pada di luar merasa mereka lebih jago begitu loh. Ini kan untuk yang kita sampaikan untuk yang junior. Padahal kelas kita itu bukan kelas untuk mereka gitu. Akhirnya mereka semua masuk sampai semua duduk di bawah. Yang ketiga adalah kuota. Nah, ini kuota yang tadi dijelaskan. Kuota ini pertalite ini akan habis di pertengahan bulan Oktober. Habis di pertengahan bulan Oktober. Karena di awal September tanggal 11 kurang lebih itu tinggal sekitar 2,7 juta liter lagi pertalite. Kalau ini kemudian habis di bulan setengah Oktober, maka